Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu setelah selesai menunaikan salah satu kewajiban kita dan salah satu ibadah yang merupakan ibadah yang paling afdol, yang paling mulia dalam Islam, yaitu sholat. Lebih khususnya lagi sholat subuh yang merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena sholat subuh adalah salah satu dari dua sholat di waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan syahadat kita ketika kita sudah menyatakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu bentuk persaksian kita atas Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah adalah dengan menjadikan beliau sebagai teladan bagi kita semuanya. Dulu kita waktu kecil, waktu sekolah, khususnya waktu SD, kita sudah dikenalkan dengan sirah nabawiyah. Kita sudah mendengar kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW dari guru-guru agama kita, di mana pada saat itu kita belajar biografi beliau dengan referensi atau rujukan yang sangat terbatas, yang sebenarnya belum tentu semuanya benar. Informasi tentang kehidupan beliau yang kita terima waktu kecil mungkin sebagiannya benar, mungkin sebagiannya tidak jelas referensi dan sumber rujukannya. Kemudian kita beranjak dewasa, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk mau belajar tentang agama ini. Lalu ada peningkatan belajar tentang sirah nabawiyah dengan referensi yang lebih jelas dan referensi yang lebih valid. Mungkin di antara kita ada yang mempelajari kitab Tarikh Ibnu Hisham di antaranya, atau mungkin kitab yang pernah mendapat penghargaan dari kerajaan Saudi yang membahas tentang sirah nabawiyah, yaitu kitab Raudhatul Anwari fi Siratin Nabiyil Mukhtari, taman yang bercahaya tentang sirah Nabi yang terpilih, yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubar Kafuri. Ini adalah sebuah kitab sirah yang simpel, pendek, namun akurat, dan dasar referensinya sangat valid. Apakah kita berhenti sampai di situ, Bapak Ibu jamaah sekalian? Semakin kita bertambah usia ini, kita terus belajar lagi
dan menggali lebih dalam lagi tentang sisi-sisi kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan atau referensi yang lebih spesifik. Jika kitab-kitab sebelumnya adalah kitab sirah yang membahas secara global, mulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sampai beliau wafat, maka sangat penting juga bagi kita mempelajari sisi-sisi kehidupan Rasulullah secara spesifik untuk mendukung pengetahuan kita, ilmu kita tentang beliau, dan yang paling diutamakan adalah agar kita mampu menjadi pribadi yang bisa meneladani beliau. Maka di antaranya ada kitab yang sangat bagus yang berjudul Syama'ilul Muhammadiyah, atau ada yang menyebutnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya dari Imam Tirmizi. Selain beliau seorang pakar hadis dan seorang mudawwin, kita sering membaca hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Maka ada salah satu kitab lagi yang beliau tulis, yaitu Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab tersebut membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mendetail. Mulai dari tinggi badan beliau, warna kulit beliau, bagaimana model rambut beliau, bagaimana bentuk kepala beliau, bentuk wajah beliau, bagaimana alisnya, bagaimana kedua mata beliau, hidungnya, bahkan giginya, bahkan bagaimana cara beliau duduk, bagaimana ketika beliau berbaring, bagaimana ketika beliau berjalan dan berlari dan lain-lainnya. Maka ini kitab sangat layak kita pelajari agar kita bisa menambah pengetahuan kita dan pengenalan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain ada kitab yang berjudul Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang seluruh perang-perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Ali Muhammad As-Salabi. Dijelaskan oleh beliau sisi sejarah pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kapan terjadinya, apa yang melatar belakanginya, lalu bagaimana strategi Rasulullah SAW, bagaimana saat perang itu berkecamuk, bagaimana ending dari perang tersebut, dibahas secara mendetail. Dan di sana kita mendapati banyak sekali mutiara-mutiara hikmah, bukan hanya informasi perangnya beliau, tapi bagaimana akhlak beliau, bagaimana hukum-hukum yang berlaku pada peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian juga ada salah satu kitab yang berjudul Mauqifur Rasuli wa Ashabih, yaitu sebuah kitab yang sangat bagus mengumpulkan riwayat-riwayat kapan Rasulullah itu marah, kapan Rasulullah itu bergembira, kapan beliau bersedih, kapan beliau menangis, kapan beliau tertawa, yang ditulis oleh Syekh Majdi Muhammad As-Sahawi. Kemudian juga ada salah satu kitab, dan ini insya Allah yang akan kita kaji di Masjid An-Nur ini, dan ini sangat penting, yaitu kitab yang berjudul Kaifa Amalahum, yaitu seni interaksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya dari Syekh Shalih Al-Munajjid. Di sana nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana seni interaksi Rasulullah dengan berbagai kalangan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang mengapa kita harus meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, meneladani beliau artinya mencontoh beliau adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan jika kita membutuhkan figur yang akan kita jadikan teladan,
maka pilihlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah sendiri yang merekomendasikannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, dan tentunya ayat ini sudah Bapak Ibu sekalian hafal. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu uswatun hasanah. Allah lebih menekankan Rasulullah, walaupun kita dianjurkan juga mencontoh, meneladani para nabi dan rasul yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan kisahnya Nabi Ibrahim, Allah menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Rasulullah SAW lebih dulu, baru uswah. Sedangkan Nabi Ibrahim disebutkan uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengikuti teladan para nabi dan rasul yang lainnya. Namun ditekankan lagi kita mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap perjumpaannya dengan Allah, dan mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi, menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa musibah atau fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi beliau, tidak mencontoh, tidak meneladani beliau, takut akan datangnya cobaan atau fitnah dan azab yang pedih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ditanya mengapa kita harus meneladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang pertama, karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang merekom siapa yang akan kita jadikan sebagai panutan. Kemudian yang kedua, mengapa Rasulullah SAW kita pilih sebagai figur teladan kita? Karena sifat Nabi SAW adalah maksum, yaitu terjaga dari kesalahan. Jika kita meneladani, meniru seseorang, maka apa yang kita tiru ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Namun jika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, 100% benar. Sehingga kita mantap, tidak ragu lagi mencontoh Rasulullah, mantap. Karena sudah ada jaminan beliau adalah seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Selain beliau, di antara umatnya ini tidak ada seorang pun yang maksum, tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan. Hanya beliau yang terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu sangat layak tentunya, bahkan seharusnya kita menjadikan beliau sebagai teladan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kehidupan beliau ini penuh dengan hikmah yang sangat besar. Al-Quran yang merupakan pedoman yang Allah turunkan langsung dari langit ke bumi ini, maka kita butuh figur atau seseorang yang bisa mempraktekkan Al-Quran, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka jawaban Ibunda Aisyah, beliau berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Atau istilah lainnya, beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak hanya menurunkan teorinya saja, tapi sekaligus ada figur yang bisa dijadikan contoh bagaimana mempraktekkan isi Al-Qur'an. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW seluruh hidupnya, perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, tindak tanduk beliau, bagaimana sikap beliau, semuanya adalah isinya Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah alasan yang ketiga mengapa kita jadikan beliau sebagai teladan kita, karena semua sisi kehidupan Rasulullah SAW mengandung hikmah yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat, meneladani Rasulullah Muhammad SAW adalah syarat untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan. Kita tidak akan pernah meraih kejayaan, kesuksesan dunia, lebih-lebih kesuksesan akhirat, kecuali dengan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti sering saya sampaikan bahwa ibaratnya kereta api dan kita berada di atas rel, maka beliau adalah lokomotif, diikuti oleh gerbong-gerbong di belakangnya. Maka siapa yang berada di rel yang dilalui oleh Rasulullah SAW, dia akan sampai kepada tujuan. Dan siapa yang menyimpang, berbelok dari rel yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan sampai dan tidak akan sukses di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terakhir, Rasulullah SAW itu teladannya dalam segala situasi dan kondisi, dari semua sisi. Dari mulai perkara-perkara yang besar sampai perkara-perkara yang kita anggap kecil, kita berupaya sejauh mungkin, sedalam mungkin mencari tahu apa yang dilakukan Rasulullah, lalu kita mengikuti beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan hanya dalam pengaturan negara dan bangsa, dalam pengaturan umat yang besar ini, bahkan bagaimana cara beliau menyisir rambut beliau, bagaimana cara beliau itu tidur, bagaimana cara beliau minum, makan, buang hajat, dan lain-lainnya, semuanya tentu wajib kita pelajari dan kita tiru. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin di antara kita sudah banyak belajar tentang ini, tapi pertanyaannya adalah sudahkah diamalkan? Karena masih banyak kita dapati perkara-perkara yang simple, mudah, sederhana, tapi sulit dan belum diamalkan. Sebagai contoh saja, Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat ramah dan selalu tersenyum kepada kaum muslimin dimanapun beliau berjumpa dengan kaum muslimin, baik yang tua maupun yang muda, bahkan anak kecil. Tersenyum ini adalah contoh Rasulullah, dan ini adalah sunnah yang sangat mudah. Energi yang dikeluarkan untuk tersenyum itu sangat ringan, tidak berat ya, kecuali orang yang sedang sariawan parah atau sakit gigi kiri kanan, atas bawah, ya, depan belakang. Ketika kita dalam kondisi sehat, senyum itu mudah, tapi faktanya seringkali kita bertemu saudara kita susah sekali untuk tersenyum. Padahal kita tahu dalilnya, di mana Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka shadaqah. Berwajah manis, tersenyum, ramah di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan itu selalu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan seringkali kita menggembor-gemborkan, mari kita ikuti sunnah Nabi SAW. Ketemu temannya pelengas-pelengos, ya, diem saja, seludar-seludur, ya, kadang menundukkan pandangan bukan pada tempatnya.
Kalau ada lawan jenis yang bukan mahramnya, nundukkan pandangan, yaitu yang sesuai jalurnya. Tapi ketemu temannya, menundukkan pandangan. Jadi seludur kayak nggak ada orang gitu, Pak. Ini banyak terjadi. Padahal ini adalah sunnah yang mudah. Kita mengatakan kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekedar senyum yang dipraktekkan Rasulullah kadang berat. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, selain teori, selain ilmunya, butuh penekanan-penekanan kembali, motivasi-motivasi agar kita ini benar-benar mau mempraktekkan dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ada dalam pikiran kita saat ini, selagi Allah memberikan umur dan kesempatan, kita berupaya bagaimana supaya saya ini semirip mungkin dengan Rasulullah SAW dalam beragama ini. Dalam masalah akidah, bagaimana saya supaya sama, bukan mirip lagi, mengupayakan sama seperti akidah yang dipegang Rasulullah SAW. Kita butuh menggali lebih jauh lagi, gimana ya akidah Rasulullah, bagaimana pemahaman beliau tentang akidah, bagaimana tata cara beliau ibadah, ini yang banyak kita pelajari. Dan bagaimana cara beliau bermuamalah, mana yang halal, mana yang haram. Terlebih sekarang banyak produk-produk baru dalam masalah muamalah yang harus kita ketahui halal haramnya. Jangan asal untung dan kita tutup mata, pura-pura sengko aelah bahas. Ketika ada perbedaan pendapat, dicari yang paling ringan, yang paling menguntungkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita cari pendapat yang paling kuat, yang menyelamatkan, bukan yang paling mudah, paling enak, paling sesuai dengan kita sehingga kita nyaman dan belum tentu benar. Dalam masalah muamalah masih banyak perkara-perkara yang dimana kita tidak mencontoh muamalahnya Rasulullah SAW. Belum lagi jika membahas tentang adab dan akhlak, rasanya diri ini masih jauh dari adab dan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kewajiban kita adalah bagaimana supaya cara beragama kita sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah bila Allah memberikan waktu dan umur serta kesempatan, kesehatan, mudah-mudahan kita bersama-sama akan mempelajari tentang bagaimana seni interaksi yang diajarkan langsung, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gambarannya adalah bagaimana ketika beliau berinteraksi dengan keluarga beliau. Maka di kitab ini akan dijelaskan secara spesifik, secara detail bagaimana interaksi beliau, seni interaksi beliau dengan istri-istri beliau, bagaimana dengan putra-putri beliau, bagaimana dengan cucu-cucu beliau, bagaimana interaksinya dengan kerabat beliau, bagaimana dengan jangkauan yang lebih luas, tetangga, teman, dan lain-lain. Bahkan nanti juga kita akan belajar bersama bagaimana seharusnya kita bersikap kalau bertemu dengan orang-orang kaya, bagaimana kalau bertemu dengan pejabat, bagaimana kalau bertemu dengan orang yang secara status ekonominya lemah. Kemudian orang-orang yang kita hadapi mungkin adalah nun sewu, orang yang disabilitas, orang yang memiliki ada kekurangan dari sisi fisiknya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Bagaimana ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus di bidang masing-masing? Sikapnya beliau bagaimana? Bahkan bagaimana sikap beliau kepada anak kecil, bahkan juga termasuk kepada binatang atau hewan yang ada di sekitar beliau. Maka semua ini akan menjadi panduan penting bagi kita, sehingga saat kita bertemu dengan siapapun yang kita ingat Rasulullah. Saya mau ketemu dengan pejabat, seharusnya bagaimana saya bersikap? Siapa yang akan kita jadikan teladan? Referensi apa yang akan kita buka? Maka dalam mindset kita langsung connect, langsung otomatis. Oh, saya mau ketemu pejabat. Dulu Rasulullah ketemu pejabat bagaimana sikapnya? Karena kita sudah belajar, oh kita punya panduan di sana. Bertemu dengan orang yang mungkin statusnya secara ekonomi lemah, bagaimana sikap Rasulullah? Langsung otomatis, karena sudah tersimpan dalam memori kita ilmu tentang seni berinteraksi otomatis. Maka kita pun tidak ragu lagi dalam bersikap, dalam bertindak tanduk
karena yang kita jadikan referensi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan membahas satu persatu dan mudah-mudahan harapannya kita bisa memahami, kemudian kita bisa mengamalkannya, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang seperti Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan kita kelak akan bersama beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekedar prolog Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.